Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Yusinta Mega. Saya berasal dari D4 SPL3B, NIM 18411500134, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah instrumentasi sistem tenaga listrik, tepatnya menjelaskan tentang kontrol center di Gardu Induk, dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Irwan Herianto atau Bapak Eri. Nah, di sini tuh ada sebuah power grid system. Nah, dari pembangkit ini sampai ke beban, di mana pembangkit disalurkan ke transmisi tegangan tinggi yang berkisar 160 kV, lalu masuk ke gardu induk, dan setelah itu gardu induk langsung didistribusikan ke gardu distribusi dan melewati tegangan menengah sebesar 20 kV, dan seterusnya melewati tegangan rendah 220 kV. Nah, habis itu didistribusikan ke gardu distribusi juga. Nah, di sini kan ada yang namanya kontrol center nih. Kontrol center tuh nama lainnya tuh pusat kontrol. Nah, pusat kontrol jalan listrik dari sumber ini hingga ke beban. Nah, sumbernya itu DI, lalu ke beban. Nah, pusat kontrol ini biasanya menggunakan sistem SCADA. SCADA itu apa? SCADA sendiri adalah Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA, merupakan sistem pengaturan tenaga listrik yang berbasis komputer. Nah, lanjut. Di sini tuh ada yang namanya penyaluran listrik. Nah, penyaluran listrik yang pertama itu ada pembangkit listrik, ada gardu induk, ada transmisi, ada distribusi. Nah, di sini kan menjelaskan tentang gardu induk. Jadi, ini seperti flowchart atau control center-nya. Di sini saya akan jelaskan. Nah, kontrol center ini tuh apa sih? Nah, kontrol center adalah pusat kendali dari sistem otomasi secara umumnya, yaitu kendali dari beberapa gardu induk yang tercakup di wilayahnya, dan letaknya kontrol center ini tuh di luar gardu induk atau di tempatnya itu sendiri. Nah, di sini kan ada 4 kotak nih, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kotak ini nama lainnya adalah equipment atau peralatan-peralatan lapangan. Nah, peralatan lapangan ini akan dimonitoring atau dimetering oleh RTU. Ini ada macam-macam RTU di sini. Apa sih RTU itu? RTU adalah Remote Terminal Unit. Nah, Remote Terminal Unit adalah bagian dari sistem kontrol yang merupakan antarmuka antara objek yang dikontrol dengan master station. Nah, dari RTU ini akan disambungkan ke gateway. Nah, ini namanya gateway. Gateway itu kayak sebagai penghubung gitu loh. Nah, gateway itu gerbang jaringan atau suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yang satu atau lebih jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda, sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda. Nah, di sini tuh kan gateway ini data-datanya itu kan dia gateway itu kan menghubungkan kan. Nah, menghubungkan data-datanya dihubungkan ke dua komputer ini. Nah, dua komputer ini tuh kayak server utamanya gitu loh. Nah, dua komputer ini berfungsi sebagai server yang dapat menunjukkan HMI dari data-data RTU, dari dapat menunjukkan HMI. Nah, apa HMI itu? HMI sendiri adalah subsistem dari SCADA yang berfungsi menampilkan data dari hasil pengukuran di RTU ataupun menampilkan proses yang sedang terjadi. Nah, jadi kayak ada apa, itu yang memunculkan adalah HMI. Jadi yang semua yang terjadi pada keseluruhan sistem itu yang memunculkan HMI. Nah, di sini ada yang namanya event log printer. Apa sih event log printer itu? Event log printer itu berfungsi untuk mencetak atau merekam semua aktivitas yang ada di gardu induk ini. Jadi misal ada gangguan atau apapun itu, nah yang mencetak, merekam, dan semuanya itu adalah event log printer. Nah, di sini tuh juga ada yang namanya hard copy printer. Nah, hard copy printer itu fungsinya mencetak data yang dimonitoring atau monitoring. Jadi kayak data yang dikontrol itu dimonitoring dan dimetering. Terus nanti kalau ada muncul grafik atau muncul angka-angka apapun itu dapat dicetak oleh hard copy printer. Nah, habis itu semua yang ada di gardu ini, semua yang ada pada control center ini nantinya akan masuk ke yang namanya to dispatching center. Nah, to dispatching center tuh kayak fungsinya itu mereport semua data secara real time. Jadi semua data yang real time itu nantinya
akan di-report oleh to dispatching center. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini itu flowchart cara sederhananya itu yang pertama ada equipment tadi. Equipment tadi kan kayak peralatan-peralatan lapangan gitu kan yang ada kotak-kotak 4 tadi, itu namanya equipment. Nah, equipment itu nanti akan dimonitoring oleh yang namanya RTU atau Remote Terminal Unit. Lalu, Remote Terminal Unit itu dihubungkan oleh gateway. Gateway kan sebagai penghubungan tadi, itu dihubungkan, lalu menuju HMI, habis itu akan muncul pada server, HMI kan pada server. Nah, tadi itu akan direport secara real time sama dispatching tadi atau dispatcher. Lalu, dispatcher itu berada pada master station. Nah, untuk selanjutnya tuh ada perencanaan metering. Perencanaan metering itu ada apa aja sih? Ada penempatan metering, ada metering yang digunakan, ada alat bantu metering, dan ada spesifikasi alat metering. Nah, yang pertama di sini ada penempatan metering. Nah, penempatan metering tadi itu saya itu memilih ke incoming-nya. Nah, ada incoming substation. Nah, incoming substation tuh kayak incoming pada gardu induk gitu. Nah, itu biasanya itu kayak high voltage-nya. Lalu ada incoming feeder and to feeder. Kalau incoming feeder tuh lebih ke sisi sekundernya, kalau to feeder itu sebagai pengulang. Lalu selanjutnya adalah metering yang digunakan. Di sini saya memilih katalog yang mereknya Schneider. Nah, di sini saya memilih sirkuit monitor 4000 plus vacuum fluorescent display atau VFD. Nah, saya memilih ini karena secara fungsional setara dengan tabung vakum. Nah, jenis materi ini fungsinya atau monitor sirkuit CM400 ini, Power Logic, itu dapat menawarkan digital berkinerja tinggi, lalu instrumentasi, akuisisi data, dan kemampuan kontrol. Metering ini dapat diintegrasikan dengan mudah untuk mengontrol atau memantau daya dan sistem kontrol karena koneksi internet opsional dan server web tertanam. Nah, perangkat ini dirancang untuk aplikasi yang memiliki kualitas dan ketersediaan daya faktor kritis. Sirkuit monitor 4000T tersedia dengan deteksi tegangan saks atau saks tegangan dan swell bersama dengan deteksi transier dan pengukuran flicker. Lalu selanjutnya ada alat bantu metering. Jelas ya, namanya aja alat bantu metering, jadi fungsinya untuk membantu. Nah, di sini saya memilih CT dan LPCT atau Low Power Current Transformer. Nah, di sini tuh fungsinya untuk membantu kinerja metering yang saya pilih yaitu CM4000T, Vacuum Fluorescent Display atau VFD. CT sendiri ini kayak sebagai pengoperasiannya, lalu LCPT sebagai alat bantunya. Nah, alat bantu ini tuh harus benar-benar sesuai kebutuhan dan harus memenuhi kebutuhan. Lalu spesifikasi alat meteringnya ada seperti ini. Di aplikasinya itu digunakan sebagai panel instrumentation, ada sub-billing atau cost allocation, ada remote monitoring of an electrical installation, ada extensive power quality monitoring, ada contract and load curve optimization, terus ada EN 50160 electrical supply compliance checking, ada metering of other utilities. Nah, main karakteristiknya itu sebagai disturbance discretion detective, seperti ini. Lalu di sini ada tabelnya di bagian general ini. Nah, di bagian general ini digunakan pada sistem low voltage dan high voltage. Lalu akurasi arusnya tuh sebanyak 0,07%. Lalu energi dan akurasi dayanya sebanyak 0,02% dan jumlah sampelnya itu kurang lebih 5 mHz. Nah, di sini ada yang namanya power quality measurements. Nah, di sini ada kayak harmonic individu. Harmonic individu itu dibagi dua, ada yang secara monitor sama yang secara SMS. Nah, secara monitor jumlahnya ada 63, nah secara SMS jumlahnya ada 255. Lalu di sini ada data recording. Nah, data recording ini ada di sini pemberitahuan alarm melalui opsi email itu menggunakan ICC21, terus sinkronisasi GPS atau meter second itu menggunakan IOC44, lalu memorinya itu bisa berkisaran 32 MB. Nah, di sini ada display NIRO. Nah, display IRO itu ada yang menggunakan CMDLC dan CMDVD. Nah, saya akan menjelaskan CMDLC itu biasanya dengan 4 baris dan 20 karakter per baris. Nah, unit tampilan memiliki 4 botol. Lalu
Tombol kontrasnya dan LED alarmnya merah. Ini terhubung ke monitor sirkuit melalui kabel CAB12, panjangnya kurang lebih 4,2 meter dan disertakan dengan pajangan. Lalu yang kedua itu memakai CMD EV. Nah, tampilan fluorescent vakum VFD ini menggunakan 4 garis dan 20 karakter per baris. Nah, unit tampilan ini memiliki 4 garis dan 20 karakter per baris. Nah, unit tampilan memiliki 4 tombol navigasi, tombol kontrol LED, alarmnya merah. Layar dilengkapi dengan kabel untuk koneksi ke switch monitor. Nah, kabelnya sama seperti tadi, kabel CAB12 dan panjangnya kurang lebih 4,2 meter pajangan. Lalu untuk selanjutnya jumlah maksimal I or O-nya itu sekitar 25-an. Lalu kemampuan pengukur input jumlah saluran itu 10. Lalu habis itu sambungan tegangan langsungnya itu sekitar 600 volt. Lalu di bagian komunikasinya itu kabel RS425-nya itu menggunakan 2 sampai 4 wires. Terus opsinya ECC21, kartu Ethernet, Modbus atau TCP 1P protokol, lalu menggunakan opsi ECC21, server web halaman HTML, lalu menggunakan gateway internet untuk opsi ECC21 produk ketiga. Nah, monitor sirkuit ini memiliki 2 unit tampilan opsional, layar LCD-nya dan ruangnya hampa, tampilan fluorescent atau VFD. Mereka dapat digunakan untuk pengaturan monitor sirkuit lokal dan operasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-katanya kurang pas. Semoga penjelasannya bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.